بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله، في هذا النهار المبارك بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى ونستمر درسنا وتعلمنا من كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات الأخوات، كنا في لقائنا الماضي انتهينا من الدرس الخامس عشر والحمد لله تعالى. وفي هذه وفي ها وفي هذه المناسبة أو في هذا اللقاء ندخل في درس جديد إن شاء الله، وهو الدرس السادس عشر. ماذا في الدرس السادس عشر ماذا سندرس فيه؟ سندرس فيه مبحثين فقط إن شاء الله، وهو مبحث توكيد الأفعال بنون التوكيد، والمبحث الثاني هو بل الابتدائية. وفقنا الله جميعا. نبدأ مباشرة بالمبحث الأول، لكن قبل أن نبدأ بالمبحث الأول، لو لاحظنا جيدا المباحث السابقة كنا تكلمنا وتعلمنا عن المنسوبات في الدروس السابقة أو في الدروس الماضية، ثم بعد أن انتهينا من المنسوبات تعلمنا الاستثناء، كأن المؤلف يريد أن يشير أن الاستثناء له علاقة بالنسب، بحالة النسب. Seakan-akan al-mu'allif ingin memberikan isyarat bahwasanya al-istisna itu ada kaitannya dengan kondisi nasab. Naam, karena memang beberapa hukum mustasna itu ada yang harus mansub. Oh, amma fi hadha dars. Adapun di bab ini, mahasiswa kalian, al-mu'allifu يشرح ويبين لنا أحكام توكيد الأفعال بنون التوكيد. Taukid atau na'am, penegasan fi'lun dengan menggunakan nun taukid. Apakah masih ada hubungan dengan nasab? Sebenarnya tidak kondisi nasab lagi sekarang. Nun taukid di akhir fi'lun itu tidak menjadikan suatu fi'lun itu nasab, tidak menjadikannya mansub, akan tetapi menjadikannya mabni. Meskipun ada juga yang tetap mu'rab. Namun seringkali suatu fi'lun kalau bersambung dengan nun taukid, maka akhiran fi'lun itu fathah. Sebelum nun taukid itu biasanya fathah, biasanya tidak selalu. Jadi mungkin seakan-akan masih ada sedikit kemiripan di sana. Yang sebelumnya kita membahas al-mansubat, terus kemudian al-istisna, kemarin ada yang mansub juga. Nah, di sini fi'lun fi'lun yang bersambung dengan nun taukid itu biasanya juga diakhiri fathah. Gitu Ibu ya. Kita masuk ke pembahasan taukidul af'al di nun taukid. Ya, penegasan fi'lun dengan nun taukid. Umat sekalian, kita perlu memahami
di awal bahwasanya nun taukid itu ada dua bentuk. Nun taukid yang bersambung di belakang fi'lun itu ada dua bentuk. Ada yang disebut dengan nun taukid as-saqilah, nun taukid as-saqilah, dan ada yang disebut nun taukid al-khafifah. As-saqilah yaitu nun taukid yang bertasydid dan bertanda fathah biasanya. Misalkan idhabanna, yadhabanna, itu nun taukid as-saqilah bertasydid dan bertanda fathah. Adapun nun taukid al-khafifah itu biasanya tidak bertasydid dan bertanda sukun. Misalnya idhaban dan yadhaban. Demikian. Begitu Ibu ya. Afaqanallah jami'an. Kita baca sedikit apa yang disampaikan oleh Asy-Syarih. Qal taukidul af'al binun taukid. Menegaskan atau penegasan fi'lun menggunakan nun taukid. Beliau mengatakan nun taukid naw'an. Nun taukid itu ada dua macam, syaqilah wa khafifah. Sebagaimana kita sampaikan tadi. Hanya saja di sini beliau tidak menyebutkan contohnya. Gitu ya, Bu ya. Tapi insya Allah sudah bisa dipahami Mas ya. Apa yang mana yang merupakan nun taukid as-saqilah dan mana yang merupakan nun taukid al-khafifah. Dinamakan saqilah dan khafifah di sini berdasarkan lafadznya Mas sekalian. Karena kalau misalkan bertasydid dan bertanda fathah itu memang saqilah fil lisan. Kalau dilafatkan itu lebih berat. Sedangkan dinamakan khafifah karena memang ringan di lafadznya. Nun sukun sudah begitu saja. Ini khafifah, ringan di lisan. Jadi Ibu ya. Wafaqanallah jami'an. Hal min su'al Umar? لا يوجد. إن كان ليس لديكم سؤال فنقرأ ما بعده. قال الشارح حفظه الله تعالى: أحكام توكيد الأفعال. Hukum terkait dengan penegasan fi'lun menggunakan nun taukid. Sebagaimana kita tahu masih kalian bahwasanya fi'lun berdasarkan zaman, berdasarkan waktu itu terbagi menjadi tiga. Ada fi'lun madhin, ada fi'lun mudhari, dan ada fi'lun amr. Atau kalau misalkan kita kelompokkan berdasarkan bina dan i'rab, misalnya fi'lun madhin dan fi'l amr, dua-duanya mabni biasanya. Semua fi'lun madhin dan semua fi'l amr itu mabni. Dan ada fi'lun mudhari yang kebanyakannya mu'rab. Fi'lun madhin, apakah semua fi'lun madhin, fi'l amr dan fi'l mudhari itu apakah semuanya bisa disambung dengan nun taukid sebagai bentuk penegasan? Naqra. Qala al-muallif, qala asy-syarih hafizahullah ta'ala. Awalan al-madhi, fi'lun madhi maksudnya. لا يؤكد بنون التوكيد وإنما يؤكد بقد. Fi'il madhin itu tidak bisa ditegaskan dengan nun taukid sama sekali. Sama sekali tidak bisa disambung dengan nun taukid. Wa innama, akan tetapi yu'akkadu biqad. Dia hanya bisa ditegaskan dengan kata qad sebelumnya. Misal qad dhahaba. Qad dhahaba. Jadi qad di sini untuk penegasan dan setelahnya fi'il madhin. Bagaimana kita pelajari sebelumnya kata qad kalau setelahnya fi'il madhin maka maksudnya adalah litaukid. Ya kan Ibu ya? Kalau setelah qad adalah fi'il mudhari maka di sana ada beberapa kemungkinan. Tapi kalau setelah qad adalah fi'il madhin maka qad ini jelas litaukid. Fi'il madhin tidak bisa disambung dengan nun taukid sebagai bentuk penegasan, hanya bisa ditegaskan dengan qad.
Ini fi'il madin. Bagaimana dengan fi'il amr? Qala asyarih, thaniyan al-amr. Yang kedua adalah fi'il amr. Maksudnya. Yajuzu taukiduhu mutlaqan. Fi'il amr itu boleh ditegaskan dengan nun taukid. Maksudnya di sini yajuzu taukiduhu maksudnya boleh ditegaskan dengan nun taukid. Secara mutlak kata beliau. Maksudnya secara mutlak biduri syarat, tanpa ada syarat apapun, tanpa ada syarat dan ketentuan apapun dalam semua kondisi, semua fi'il amr itu bisa disambung dengan nun taukid. Dzakara misalan atau misalaini. Na'am. Qal idhabanna menggunakan nun taukid ats-tsaqilah. Idhaban menggunakan nun taukid al-khafif. Boleh. Wafaqan Allah. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat. Insyaallah Ustaz. Untuk fi'il Insyaallah. madin dan fi'il amr, untuk fi'il madin dan fi'il amr, insya Allah tidak ada problem sama sekali. Semua fi'il madin tidak bisa disambung dengan nun taukid. Sedangkan semua fi'il amr bisa disambung dengan nun taukid. Yang biasanya harus kita perhatikan dan cermati itu adalah fi'lun mudhari. Karena fi'lun mudhari itu tidak semuanya sama kaitannya dengan nun taukid. Makanya di sini Asy'arih menyebutkan salisan, yang ketiga adalah al-mudhari' atau fi'lun mudhari' maksudnya. Lahu arba'u halatin. Fi'lun mudhari' itu mempunyai 4 kondisi kaitannya dengan nun taukid. Terkadang dalam satu kondisi tidak boleh sama sekali menggunakan nun taukid. Terkadang betul-betul boleh menggunakan nun taukid tanpa syarat. Terkadang sangat dianjurkan untuk menggunakan nun taukid, dan terkadang bahkan harus atau wajib menggunakan nun taukid. Jadi ada 4 kondisi di sana. Naqra ma qalahu al-Asy'arih. Al-halah al-ula. Kondisi yang pertama, yajuzu taukiduhu. Boleh menggunakan nun taukid. Boleh menggunakan nun taukid. Kapan? Fi'lun mudhari' boleh disambung dengan nun taukid. Qal wa dzalika idza subiqa bi talabin. Hal itu terjadi jika suatu jumlah itu diawali dengan talab. Talab di sini mencakup amr, nahi, dan istifham. Begitu Ibu ya? Jika suatu jumlah diawali dengan talab, maka fi'lun mudhari' di dalamnya boleh ditegaskan dengan nun taukid. Baik nun taukid ats-tsaqilah atau al-khafif. Dan beliau menyebutkan beberapa contoh. Nahwu hal tusafiranna wa anta maridun. هل تسافرن وأنت مريض. ما معنى هذه الجملة هنا؟ Apakah kau نعم. benar-benar akan pergi padahal kau sedang sakit? جيد. أحسنت. Setelah naik, apakah engkau benar-benar ingin pergi? Ingin bepergian. Padahal engkau dalam kondisi sakit. Padahal engkau dalam kondisi sakit. Wow di sini adalah wawul hal, kan Ibu ya? Jadi bukan dan, tapi menunjukkan kondisi. Kalau kita perhatikan, laula hadna hadhil jumlah jayidan, hadhil jumlah masbuqah bi istifham. Wal istifhamu minat talab. Jumlah ini diawali istifham, dan istifham itu bagian dari talab. Bagian dari
Permintaan, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Ustaz. Karena jumlah ini diawali istifham atau diawali talab berupa istifham, maka fi'lun mudhari di dalamnya, maka fi'lun mudhari setelahnya boleh boleh ditegaskan dengan nunut taukid tanpa syarat. Boleh, betul-betul. Ya syaratnya itu tadi, ya, karena sudah diawali talab, maka boleh menggunakan nunut taukid. Hal tusafiranna, ini saqilah. Hal tusafiran, kalau mau pakai yang khafifah. Misal misal akhar, qal liyaqra'anna kullu talibin darsah. ليقرأن كل طالب درسه. ما معنى هذه الجملة؟ gantian يؤكد ما معنى هذه الجملة؟ Liyaqra'an. Agar agar tiap-tiap murid benar-benar membaca pelajarannya. Jadi, lam di sini lam apa disebut lam apa? Lam Yang di muta'al. awalnya? Bukan lam ta'lil. Kalau lam ta'lil itu kan menunjukkan alasan. Amr untuk itu, Ustaz. Lamul amr ya. Ini adalah lamul amr. Kalau lamul amr, amr itu bagian dari talab bukan? Iya, Ustaz. Naam sahih. Berarti jumlah ini atau fi'lun mudhari yang ada di sana diawali talab. Ini ada ya, berupa amr. Kalau yang sebelumnya, contoh sebelumnya tadi, talab berupa istifham. Sekarang talab berupa amr. Maka di sana fi'lun mudhari'nya boleh ditegaskan, boleh disambung dengan nun taukid. Jadinya liyaqra'anna. Aslinya kalau tidak ada nun taukidnya liyaqra' kan gitu. Majzum dengan lamul amr itu tadi. Liyaqra'. Tapi karena bersambung dengan nun taukid jadinya mabniun al fath. Jadinya liyaqra'anna. Liyaqra'anna. Boleh seperti ini. Hendaknya setiap siswa membaca pelajarannya. Hendaknya setiap siswa membaca pelajarannya. Mungkin lebih tepat terjemahnya seperti itu, lebih bagus. Karena ini bukan lamu ta'lil. Kalau agar, terjemah agar itu kan seperti lamu ta'lil memang. Agar, supaya, untuk, itu lamu ta'lil biasanya terjemahnya. Tapi kalau lamul amr, hendaknya. Hendaknya setiap siswa membaca pelajarannya. Baik. Al-misal ba'dah. Qal halla tajtahidanna. Halla tajtahidanna. Ini kalau diterjemahkan bagaimana, Bu Siti? Ustaz. Halla tajidanna. Tidakkah Tajtahidanna. engkau tajtahidanna? Tidakkah engkau benar-benar bersungguh-sungguh? Saya jahit. Terjemah tidak. Tidakkah engkau mau betul-betul bersungguh-sungguh, benar-benar bersungguh-sungguh? Jahit. Halla, halla ini kalau kita perhatikan apa ini? Istifham, ya kan Ibu? Istifham apa, istilahnya? Al-istingkari. Istifham jahit. Meskipun ini juga tidak butuh jawaban sebenarnya pertanyaan seperti ini. Baik. Tapi ala kulli hal ini adalah istifham. Istifham itu termasuk bagian dari talab bukan? Naam, seperti yang pertama tadi. Hal tusafiranna. Naam, karena ini diawali talab berupa istifham, maka fi'lun mudhari setelahnya juga boleh disambung dengan unut taukid. Jadinya tajtahidanna. Tajtahidanna. Itu kan مبني على الفتح. ثم المثال بعده وهو المثال الرابع قال لا تهملن دروسك. لا تهملن دروسك. ما معنى هذه الجملة بوكا؟
Hmm. Eh, Janganlah engkau abaikan pelajaran-pelajaranmu. Jayyid. Jangan pernah mengabaikan, meremehkan pelajaran-pelajaran. Jangan sekali-kali meremehkan atau mengabaikan pelajaran, gitu kan. Karena di sini ada penegasan nun taukid. Namun لكن لو لاحظنا جيدا أن هذه الجملة مبدوءة باللام. أي اللام هذه؟ Ini lam apa? Amr, Ustaz. Nahiyah, Enggak, nahiyah. lam. La an-nahiyah. Kalau lamul amr tadi sudah yang contoh kedua tuh. Ini sekarang la an-nahiyah. An-nahyu, hal an-nahyu min at-talab? Apakah larangan itu bagian dari talab? Iya, Ustaz. Naam. An-nahyu min at-talab. Karena sebab ini, karena sebab fi'lul mudhari ini diawali talab berupa nahyun, maka fi'lul mudhari ini boleh disambung dengan nun taukid setelahnya. Jadinya la tuhminanna. Kalau misalkan tidak ada nun taukid sebenarnya di situ, harusnya la tuhmil majzum wa alamatu jazmihi sukun, ya kan Ibu enggak? Nah, Ustaz. Namun ketika bersambung dengan nun taukid, maka jadi mabniun alal fathi di sana, la tuhmilanna. وفقنا الله. ثم ذكر الشارح مثالا آخر من قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. اللهم beberapa hari yang lalu telah dengar panglima perang yang mencerai dan semoga Allah memberikan syahid kepada beliau. Afwan, Ustaz. Nah, Ustaz, kurang jelas tadi bagaimana, Ustaz? Berapa hari yang lalu? beberapa hari yang lalu panglima Hamas meninggal. Yang mana, Ustaz? Nama beliau itu Soalnya di masjid kemarin kok ada, minggu lalu juga sih, kunut najilah. Yahya As-Sinwar nama beliau. Yahya As-Sinwar, Abu Ibrahim. Dulu beliau pernah menjadi tawanan Zionis. Kemudian setelah bebas, beliau menjadi lebih memilih untuk menjadi panglima perang. Sinwar bukan yang gantinya Aniyah itu, bukan, Ustaz? Mungkin Allah alam, saya tidak tahu. Abu Ibrahim Yahya Ibrahim As-Sinwar. Rahimahullah rahmatullah wasi'ah. Memang beliau bercita-cita untuk mendapatkan syahid dan perang, dan Allah mengabulkan harapan. Baik. Dan ayat ini sangat bertepatan sekali. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Lanjutannya bal ahya. Dan kalau kita terjemahkan bagaimana wahai sekalian? Dan janganlah sekali-kali kalian mengira, janganlah sekali-kali kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, bahwasanya mereka telah meninggal. Jangan pernah mengira bahwasanya mereka telah meninggal. Bal ahya. Tetapi mereka masih sebenarnya pada hakikatnya mereka masih hidup, dan kehidupan mereka lebih panjang daripada kita.
Rahimallahu jami'. Namun syahid di ayat ini masih kalian yang menjadi contoh di ayat ini adalah kalimat tahsabanna. Itu adalah fi'il mudhari' masih kalian yang mana sebelumnya diawali dengan huruf lam. Lam di sini lam apa, Wahid? An-nahiyah. La an-nahiyah. Jayyid. An-nahyu minat talab. Karena diawali talab, maka fi'il mudhari' setelahnya boleh disambung dengan nun taukid. Begitu ya, Bu ya? Wadah, Wahid? Hal min soal. هذه الحالة الأولى للفعل المضارع. Ini adalah kondisi pertama dari fi'il mudhari' dalam kaitannya dengan nun taukid. Begitu ya, Bu ya? Hal ladaykuna su'al? In kana laysa ladaykuna su'al, fanastamir ila al-halah ats-tsaniyah. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke kondisi berikutnya, teman sekalian. Kalau yang tadi adalah yajuz atau al-jawaz, kondisi boleh menggunakan nun taukid. Al-an al-halah ats-tsaniyah qaribun min al-wajib. Hampir-hampir wajib atau sangat dianjurkan, gitu ya, Bu ya? Kalau dalam hukum fikih mungkin bisa dikatakan sunnah muakkadah, jadi Bu ya. Ini kalau istilah yang digunakan oleh Asy'arih di sini adalah qaribun minal wajib. Hampir-hampir diwajibkan atau sangat dianjurkan menggunakan nun taukid. Mata dzalik? Qal wa dzalika idza waqa'a ba'da imma asyartiyah allati asluha in asyartiyah wa ma az-zaidah. Baik. Itu kita ini adalah kondisi kedua yang mana kita harus atau yang kita sangat dianjurkan, kita sangat dianjurkan untuk menggunakan nun taukid, yaitu jika fi'lun mudhari itu terletak setelah kata imma. Imma yang mana? Imma itu banyak, yaitu imma asyartiyah yang mana aslinya adalah gabungan dari in asyartiyah dan ma az-zaidah. Jadi bukan imma yang merupakan harf harf takhir atau tafsil, bukan huruf yang dulu pernah kita pelajari yang digunakan untuk pilihan atau digunakan untuk perincian, bukan imma yang itu, tapi ini adalah imma asyartiyah yang aslinya gabungan dari dua huruf, yaitu in asyartiyah dan ma az-zaidah. Begitu ya, Bu ya? Jadi maknanya ya seperti in asyartiyah, imma di sini. Jika demikian maka demikian, menunjukkan sebab akibat. Begitu ya, Bu ya? Wadah, Wahid. Makanya di sana Asy'arih menyebutkan contoh qauluhu ta'ala imma yablughanna, misalkan imma yablughanna itu ayatnya bagaimana? Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Ya kan Ibu ya? Halo? Itu surat apa yang mau kalian? Al-Isra. Al-Ahqaf. Al-Isra. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahum qawlan karīmā. Imma di dalam ayat ini tadi adalah imma asyartiyah yang aslinya adalah in asyartiyah dan ma az-zaidah, gabungan dari dua huruf ini. Makanya kalau kita terjemahkan imma di situ maknanya jika, persis seperti in asyartiyah. Jika imma yablughanna, jika salah satu dari mereka atau keduanya dari mereka yablughanna 'indakal kibar, mencapai masa-masa, mencapai usia lanjut,
Jadi aslinya kan balagha lughu, ya kan enggak? Balagha yablughu. Aslinya demikian, yablughu. Jadi yablughanna. Eh, in itu menjazmkan. Tapi karena di sana bersambung dengan nun taukid, jadinya sebelum nun taukid fathah. Yablughanna, bukan yablugh. Kalau seandainya tidak ada nun taukid, imma 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 yablugh. Demikian. Tapi karena bersambung dengan nun taukid jadi imma yablughanna. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya betul-betul mencapai masa tuanya di sisimu. Kemudian jawabu syaratnya mana? Ya belughanna di sini adalah fi'lu syarat. Jawabu syaratnya fala taqul lahuma uffin. Maka janganlah sekali-kali katakan ah atau apa ya, sekedar satu kata yang itu menunjukkan ketidaksopanan seperti bantahan atau apa ya kalau kita kayak sudah bunyi cek gitu kan. Nah, gitu saja sebenarnya nggak boleh benar. Itu maksudnya harusnya. Itu itu larangannya, itu jawab syaratnya tadi. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan thaqilan. Itu dua fi'il setelahnya itu ma'tuf. Jawab syarat. Jadi kenapa kok saya sebutkan rangkaian ayatnya secara lengkap supaya lebih jelas bahwasanya iman di sini sebenarnya adalah inna asyartiyah, aslinya in dan ma. Dan kalau kita terjemahkan pun persis sama seperti in maknanya. Jika jika keduanya mencapai masa tua kan gitu. Jika salah satu dari keduanya atau keduanya mencapai masa tua, betul-betul mencapai masa tua. Nah, kalau disambung dengan mental. Ini tadi hukumnya bagaimana Umahat? Kalau diawali imma, kalau diawali imma, maka qaribun minal wajib. Itu sangat dianjurkan menggunakan nunut tauhid seperti di dalam ayat ini. Kemudian al-muallif menyebutkan contoh yang lain juga dari ayat. Qala ta'ala wa imma yanzaghannaka wa imma yanzaghannaka. Ini surat apa Umahat sekalian? Al-A'raf. Baik. Al-A'raf wa imma yanzaghannaka. Surat Fussilat juga ada wa imma yanzaghannaka. Yang surat Al-A'raf wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Bersama. Sedangkan yang surat Fussilat bedanya sangat sedikit sekali, hanya satu kata. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samii'ul 'aliim. Kalau yang di dalam surat Al-A'raf, innahu sami'un alim. Kalau di dalam surat Fussilat, innahu huwas sami'un alim. Dan kalau kita perhatikan, imma yang ada di dalam ayat ini juga merupakan imma asyartiyah, yang merupakan gabungan dari dua huruf in dan ma. In asyartiyah dan ma az-zaidah. Makanya kalau kita terjemahkan juga maknanya persis seperti in, yaitu jika. Inna yanzaghannaka, jika kamu ditimpa sesuatu godaan, kalau misalkan dalam terjemahan. Jika kalian yanzaghannaka syaitan nazghum. Jika kalian ditimpa atau mendapatkan godaan dari syaitan, maka fasta'id billah. Jadi fasta'id itu merupakan jawab syarat. Imma yanzaghanna itu adalah fi'lu syarat dan fasta'id itu adalah jawab syarat. Jadi betul-betul ini adalah jumlah syartiyah ya, sekalian ya. Jadi rangkaian
uslub syartiyah. Menunjukkan sebab akibat. Ada fi'lu syaratnya dan ada jawabu syarat. Dan di sana al-mu'allif menyebutkan satu contoh lagi. Qal imma tusafiranna ila Makkah usafir ma'aka. Imma ini kalau misalkan kita terjemahkan seperti imma yang dulu kita pelajari, maka tidak pas. Imma yang artinya untuk pilihan atau untuk perincian, maka tidak pas. Tapi imma di sini mau tidak mau harus kita terjemahkan sebagai imma asyartiyah. Imma tusafirunna ila Makkah usafir ma'aka. Jika engkau pergi ke Mekah, jika engkau melakukan perjalanan ke Mekah, maka usafir ma'aka, maka aku akan pergi bersama. Baik. Dan di sana sebenarnya bisa kita temukan isyarat bahwasanya imma ini adalah imma asyartiyah dari jawab syarat di sana. Jawab syarat di sana usafir. Di awal ada fi'lun sebagai fi'lun syarat dan di akhir ada fi'lun lagi sebagai jawab syarat dan jawab syaratnya majzum, usafir. Yang bisa menjazmkan dua fi'lun sekaligus itu adalah adawatu syarat, ya kan Ibu ya? Yang bisa menjazmkan dua fi'lun sekaligus itu adalah adawatu syarat. Meskipun fi'il syaratnya di sana tidak kelihatan kalau dia majzum tapi mabniun 'alal fathi karena bersambung dengan nunun niswah. Ala kulli hal, bagaimanapun di sini maksudnya Asy'arih di sini adalah ingin memberikan contoh dari kondisi yang kedua, yaitu sangat dianjurkan untuk menggunakan nunut taukid jika fi'il mudhari diawali imma asyartiyah. Hal min soal wahid. Ada pertanyaan masih kalian? Halo? Nah, Ustaz, belum ada, Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Masih mudah kan Ibu ya? Mudah insya Allah. Jadi waktu sholat sekarang maju. Iya, Ustaz. Di sini juga Wow, Ustaz. 18. Ini masih belum ada jam 12. Tapi sudah ada yang ada di musola dekat rumah saya. Nah, Ustaz. 15 lewat. Udah masuk sini. Apa nama hasil kalian? Jadi saya nggak mau prediksi ini tadi jam segini sudah ada. Dapat, Ustaz. Yang penting ada sedikit-sedikit, jadi Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT kita semua. Ini setidaknya ini tadi sebagai muqaddimah dari nunut taukid menghasilkannya. Tadi terkait dengan apa macam-macam nunut taukid, kemudian kaitannya dengan fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ada 4 kondisi kaitannya dengan nunut taukid. Dan kita baru membaca 2 kondisi saja, yaitu yang boleh menggunakan nunut taukid dan sangat dianjurkan menggunakan nunut taukid meskipun tidak wajib. Dan masih tersisa 2 kondisi, yaitu kondisi wajib dan kondisi tidak boleh sama sekali menggunakan nunut taukid. Dan nanti setelahnya juga kita akan bahas insya Allah kondisi akhiran fi'lun mudhari jika bersambung dengan nunut taukid, dan bagaimana juga kondisi i'rabnya. Naam, seringkali kita mungkin
mendengar bahwasanya kalau fi'il mudhari jika bersambung dengan nun taukid maka mabni ala fathi. Tapi kenyataannya sebenarnya tidak semua fi'il mudhari jika bersambung dengan nun taukid pasti mabni. Tidak. Ada beberapa fi'il mudhari terutama al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah itu jika bersambung dengan nun taukid maka tidak mabni. Tetap mu'rab. Tetap mu'rab meskipun tanda i'rabnya mahdhuf. Wafaqanallah jami'. Nanti di pertemuan berikutnya semoga Allah memberikan kemudahan. Insya Allah akan kita bahas satu persatu. Hal ini soalnya ada pertanyaan. Fadhil an akhti. belum Ustaz. لا يوجد. إن كان ليس لديكم سؤال فنكتفي بهذا القدر. العفو منكن. Saya minta maaf sekali ya. Ini cukup singkat kita belajar hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua dan kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan juga kepada orang-orang yang sekitar. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan juga orang-orang yang sekitar. Tidak di antara kita dan sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua yang penuh dan yang saleh dan kita pada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan keturunan kita termasuk kembali yang saleh dan semoga terlahir dari mereka dan bahasa ulama. Semoga Allah memberikan kita kesenangan keluarga kita dan keturunan kita di surga. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, masuk dalam ilmu, waktu, usia dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa senantiasa ridha, bersandar dan bersyukur atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Gaza. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهدين وتقبل شهداء وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم معنا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم ومزق وهدم وشد اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين والقولين المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu جزاكم fikum. الله خير. وفيكم الله.